tiba-tiba ada lightning strike, petir menyambar stupanya terus kebelah, dan di dalamnya ditemukan Emerald Buddha. Jadi ini gaya lana ya. Ini betul-betul simbolismenya luar biasa. Selamat pagi, kita masih di kota Chiang Rai. Hari ini kita belum mau lanjut ke Laos dengan bus station ini, tapi kita mau ke bus station. Kenapa? Karena kita mau cobain bus gratis keliling Chiang Rai. Dan bahkan mungkin kita mau naik bus ke White Temple ya. Jadi di Chiang Rai itu sebenarnya banyak yang terkenal, kita belum keliling dalam kotanya. Jadi ikutin terus, kita lihat seperti apa White Temple dan juga mungkin Temple Emerald Buddha. Yuk. Jadi berangkatnya nggak dari sini ya, meskipun kalau dibaca di nomor 1 itu tulisannya City Tour free. Jadi katanya di tempatnya King Meng Rai Monument. Ayo kita ke sana. Ini dia tram ride-nya yang gratisan. Jadi ada di mana? Ada di Tourism Center yang berada di belakang King Meng Rai Monument. Ini jalan jam 9.30. Katanya kalau orangnya nyampe 6, mungkin nggak nyampe. Ya kita kesini dulu, masih ada waktu. Ini monumennya ya. Waktu itu kita udah sempat lihat dari jauh, dari bus. Saya kita deketin. Inilah monumennya ya, memperingati Raja Meng Rai, raja pertama dari kerajaan Lana. Jadi dialah yang membangun kota Chiang Rai. Makanya Chiang Rai artinya kota Rai, kota Raja Rai. Tahun 1292 kalau nggak salah, sebelum dipindahin ke Chiang Mai. Luar biasa. Ini bisa kita lihat juga gajah-gajah kuda. Paling banyak gajah ya, yang kecil-kecil. Bahkan ada zebra. Dan masih sangat dihormati ya. Lihat, masih banyak orang kasih persembahan. Ini simbolisme kerajaan Lana ya. Ada bapak yang menarik. Yang pasti ada kayak gajah. Dan ada stupa Buddha ya. Dan yang terakhirnya nih ada penjaga gerbang, apa tuh, Kala kalau nggak salah namanya. Jadi kita balik lagi, kita ke tempat tram. Ini tramnya, tadi dikasih tahu kalau orangnya cuma sedikit mungkin nggak jalan ya. Kita masih bawa berdua, jadi tunggu orang dulu. Ada 2 sebenarnya, jadi kalau lagi peak season rame dan penuh, bahkan katanya masih datang jauh lebih awal. Nah ini bentuknya kayak gini nih, kursi kayu. Ini jadwalnya jam 9.30 sama jam 1.30. Oke, ternyata tetap jalan, jadi akhirnya berempat. Kita berdua sama kakak kita kan. Lalu ada juga orang lokal juga ikut, 2 orang. Yuk kita naik. Nyetirnya pakai ini, luar biasa. Ya kita jalan-jalan keliling. Ini pemberhentian pertama kita. Jadi ini tempat kereta-kereta bersejarah. Bahkan tramnya juga cadangan ada di sini. Mungkin berhenti bentar. Jadi bagusnya nih berhenti-berhenti, dan ini 10 menit kita berhenti. Ini tempat dari 9 Royal Chariots ya. Istilahnya kereta kerajaan. Tentunya bukan buat raja, tapi untuk Buddha. Patung Buddha. Nah ini tahun 2005 nih, jadi dibikin 9 ngikutin gaya Lana. Ayo kita cek satu-satu. Ini dibangun atau dibuat tahun 2015. Nah jadi ada 9 ini ngikutin kerajaan-kerajaan kunonya ya. Misalnya ini Chiang Sen. Nah kalau tahu ceritanya Raja Meng Rai itu dari Chiang Sen yang kita datangin kemarin, kotanya di samping Golden Triangle. Nah jadi gayanya seperti ini, gaya Chiang Sen.
Nah ini misalnya Payao style, Royal Chariot. Nah ini yang menarik, kita bisa lihat ada gajah keluar dari situ ya. Jadi memang di Thailand kan ada yang kayak gitu tuh, stupa-stupa candinya keluar gajah. Nih bahkan depannya pun gajah tuh. Nah ini ada lagi, kalau ini Lampang. Jadi Lampang juga kerajaan ya, kerajaan Lampang. Nah inilah seni yang dikalahkan oleh Raja Mengrai dan cucunya, sehingga akhirnya jadi kerajaan Lana. Ini berikutnya lagi ada lagi, ini Mai Hong Son. Jadi yang menarik, kita lihat ininya tuh. Kalau ini nggak bentuk kata kuda, sebenarnya kayak kapal ya. Jadi zaman dulu sebenarnya lebih banyaknya kapal. Nah, ini Nan style, Royal Chariot. Nah nggak tahu Nan style ini dari mana, apakah dari Nancau atau dari mana ini. Dibangunnya ternyata nggak semuanya baru-baru banget. Ini lebih tua sedikit, 2005. Nih, Garuda is the symbol of Nan province. Ini ada lagi. Kalau ini gayanya, kita lihat Lampun style Royal Chariot nih. Tuh lihat ya, semua ada setirnya juga. Dan yang lain agak-agak lebih kecil. Kita lihat yang ini misalnya. Ini malah kesannya kayak mobil balap gitu. Tapi inilah Shanghai style. Ini lihat kekhususannya itu ada di mana? Ini peacock, burung merak. Dan ini Chiang Mai. Dan yang terakhir, jadi semua kerajaan-kerajaan Thailand bagian utara ya. Ini Phai style. Nih, ini yang tipe-tipe yang keluar binatang semacam singa dari naga. Kayak burungnya. Nah, inilah. Kita lanjut jalan lagi. Ini Old City Hall, Shanghai. Berhentinya di tempel ini nih. Tempel apakah ini? Ayo kita lihat. Ini Wat Prasing ya. Sing mungkin jadi singa ya, karena ini bentuknya singa. Meskipun kalau di mana, di Chiang Mai beda lagi. Ada apa aja di sini? Di sini ada chapel, ada Buddha image. Nah, yang menarik semuanya itu gayanya Lana, kerajaan Lana. Jadi kita coba lihat satu-satu ya. Ini yang ada singanya nih. Kayaknya mau ada acara, bisa kelihatan udah disiapin bangku-bangku. Nah ini Wat Phra Kaew, tempat legenda Emerald Buddha. Inilah Wat Phra Kaew. Jadi dulu di sini ada stupa yang katanya tahun 1434 tiba-tiba ada lightning strike.
petir menyambar stupanya terus kebelah, dan di dalamnya ditemukan emerald Buddha. Dan itulah yang menjadi legenda dan terus dibawa ya, dari Chiang Rai ke Chiang Mai, ke Luang Prabang, ke Vientiane, dan terakhir sekarang ada di Bangkok. Jadi semuanya ada tempel itu. Dan di sini ada replikanya yang juga dihormati ya, 1 mm lebih pendek kalau nggak salah katanya. Kalau di Bangkok kan di Royal Palace kita nggak bisa foto, kalau ini masih bisa. Jadi kayak kira bentuknya kayak gini. Dulu nama tempelnya Wat Paye katanya, bambu forest. Sekarang udah nggak ada bambu lagi. Nah di sini juga ada apa? Bisa belajar Buddhism, tuh, monk chat, berbicara dengan biksu-biksu. Dan di sini juga ada museum, museum tentang Emerald Buddha dan juga tentang Chiang Rai. Mungkin ini kita lihat sekilas saja. Ini diitinya lana khas. Dia campuran dari banyak binatang. Ada gajah, ada rusa, ada naga, ada kuda, angsa, dan ikan. Gaya lana yang khas itu ini ya, beberapa kali kita suka lihat kan, ini namanya tung keradang. Dia wooden atau metal, biasa untuk persembahan kepada Buddha. Banner. Nah ini senjata-senjata kunonya, bisa lihat ya, tombak, unding. Ini kain-kain khas lana juga. Itu kayak pegawai museum. Dan sekali lagi di sini juga ada Dongsan Drum. Ini betul-betul pemersatu Asia Tenggara. Kosmologi. Sini kosmologi. Bahkan ini nggak tahu tuh, lihat tuh, berpelukan. Dan ini religious text ya. Palm leaf. Di Indonesia banyak. Jadi kita balik. Selamat tinggal Dongsan. Dan inilah pagoda legendarisnya ya, di mana ditemukan Pakyao atau Emerald Buddha. Jadi tahun 1434 katanya ini kesambar sama petir. Tapi ini udah dibenerin lagi. Jadi di dalamnya ditemukan patung Emerald Buddha yang dipercaya itu udah dari Sri Lanka, udah dari zaman dulu. Ini berbagai jenis bel dari zaman dulu ya. Kita lanjut lagi, kita naik tram. Ini kita lanjut jalan lagi. Berikutnya kita ke tempat paabuannya dari Raja Mengrai. Jadi dia semacam stupa yang dibangun oleh anaknya. Ini Wat Ming Muang. Jadi kayaknya nggak ke tempat stupa tadi, atau mungkin diubah betulnya. Coba kita lihat ada apa di sini. Tuh gayanya. Ini ada sumur kayaknya. Dan ini sepertinya raja dan ratu ya. Mungkin yang zaman dulu. Gajah, semua suka gajah. Dan di sini juga ada patung. Menarik. Jadi betul-betul kita dibawa ke kuil-kuil. Sampai udah bingung ini kuil apa lagi. Makanya kita selalu baca ini, History of Wat Ming Muang. Jadi dibangun 700 tahun lalu ya sama dia.
Jadi ini gaya lana ya. Ada campuran gajah. Oh, mantep. Motifnya pun gajah. Jadi kuil ini memang namanya pun melambangkan gajah. Karena dulu katanya ini daerah rawa yang banyak sekali gajah. Dan disinilah dibangun stupa untuk menaruh abu dari ibunya Raja Mangrai. Jadi dulu Raja Mangrai suka kesini. Tapi ketika diserang Burma, akhirnya ini kuilnya dihancurkan dan dibangun kembali. Jadi seperti ini sekarang. Saking menekankan gajahnya, di pintunya pun sekarang ukirannya gajah, kepalanya. Tuh lihat, badannya manusia. Jadi kita masuk ke dalam. Lukisan penggambaran Raja Mangrai. Jadi inilah tempel yang umurnya sama dengan kota Chiang Rai meskipun habis dibangun ulang. Selamat tinggal. Kita lanjut lagi. Ini kita jalan lagi, nggak tahu kemana karena kadang ada yang dilewatin. Kita sudah kembali ya di tempat awal kita. Ini information center di belakang dari King Mangrai Monument. Jadi memang kurang lebih turnya itu sebenarnya kita ngeliatin tempat tempat bersejarah dari King Mangrai ya, Raja Mangrai. Misalnya kuil tempat Emerald Buddha, lalu kuil tempat emaknya tadi, ya itu. Kita sekarang mau balik lagi, kita mau ke arah bus station. Kita lanjut, kita mau coba ke White Temple. Kita udah balik ke Chiang Rai Bus Terminal ya, bakal naik bus dari sini, tapi lagi jam makan siang jadi belum ada bus. Jadi kita makan dulu di resto muslim ini. Lihat tuh logonya. Kita makan di restoran halal. Ini harganya juga lumayan masuk akal. Misalnya ini tuh harganya 50, 60. Tadi kita omelet aja sama nasi 40 baht. Ini juga ada es krim. Lumayan murah ya. Ini makanannya udah nyampe. Yuk makan. Oke, nih ayo kita naik. Ini ya 12.45. Kita naik ini, kita ke White Temple. Ini busnya pakai kipas angin. Nah, kita lagi jalan. Kita jalan meninggalkan bus terminal. Nih kita udah sampai naik bus ini tadi. White Temple-nya udah di depan. Di sini bisa kelihatan tempat makan dan belanja. Jadi White Temple itu apa? White Temple itu temple warnanya putih. Nah, sederhananya gitu. Tapi ada sejarahnya. Ayo kita sambil masuk. Ini White Temple. Jadi dia di tahun 1900-an akhir nih sama modern artist. Ini ada tiketnya, coba kita ke situ dulu. Atau mungkin di sebelah sana. Artisnya itu dia juga kontemporer ya, jadi dia menyatukan selain budaya Thailand dan Lana. Dia mamanya orang asli Lana, maksudnya orang asli Chiang Rai, bapaknya orang Chinese. Nah, lihat. Nah, kita masuk. Biaya masuknya 100 baht untuk orang asing, karena kalau orang lokal digratisin. Nah, ayo kita masuk. Ini sebenarnya lebih untuk mau masuk ke main temple-nya aja. Kalau nggak usah bayar. Meskipun bangunannya putih semua, ada juga yang emas. Nah, itu toilet, golden toilet namanya. Jadi katanya warna emas itu melambangkan
dunia dan segala kemegahannya. Dimana itu harus dilepaskan. Lihat ya, ada Buddha itu warna putih atau mungkin biksu. Itu untuk pindah ke dalam alam pikiran, bukan cuma alam material yang fana. Nah inilah, jadi sebenarnya semua ini ada simbolismenya. Nah ini yang agak style modernnya, misalnya kayak naga di dalam kolam seperti ini. Nah disinilah kita kayak masuk melewati kolam, kita mau ke alam pikiran sebelah situ. Ikan yang di dalam kolamnya pun tipenya yang bagus ya, yang kayak rumbai-rumbai dan warnanya lumayan warna-warni gitu. Ada yang kuning, agak kebiruan. Lalu kita masuk, kita jelasin di sebelah sana. Jadi sebelum melewati jembatan ke alam pikiran yang lebih suci, yang lepas dari segala keinginan, harus melewati ini. Nah inilah tangan-tangan ini melambangkan keinginan-keinginan. Jadi saya ingin ini, saya ingin itu. Tapi lihat tuh, ada ular dan ada monster. Nih monster inilah yang istilah tipenya tuh lebih modern art. Ini kalau di Patin ini ada berbagai jenis. Iblis-iblisnya pun juga lebih modern ya dibandingkan Thai zaman dulu lihat nih. Ini misalnya tuh. Ini kan kayak demon. Ini betul-betul segala keinginan, segala setan. Bahkan yang menarik di sini tanduk punya muka. Ini seolah-olah dari wahyu ya. Dari kaki bahkan punya muka juga. Inilah keinginan-keinginan. Ini betul-betul simbolismenya luar biasa. Ayo kita ikutin dari alam keinginan hingga lepas dari keinginan. Nih, misalnya orang yang cinta uang, semua menarik supaya kita nggak bisa maju. Tapi kalau kita bisa lepas dari keinginan-keinginan ini, kita perlahan akan masuk. Melewati ini ada dua penjaga. Yang ini adalah maut, yang ini satu lagi adalah penjaga alam maut. Nah kita masuk. Dan ini kita memasuki kuil utamanya. Di dalam kuil utamanya kita nggak boleh ambil video, tapi intinya tuh kalau lihat mural-muralnya itu jadi menunjukkan tentang bagaimana cobaan-cobaan dunia. Bahkan yang menariknya tuh banyak kartun-kartun juga, ada Doraemon dilukis di situ, Ultraman, bahkan Jack Sparrow juga ada. Nah ini kita lanjut lagi ke gedung berikutnya. Ini terus memanjang. Jadi kalau menurut petanya sih katanya ini tempat naruh Buddha relik, tapi kayaknya nggak ada relik Buddha di sini. Sedangkan bagian sini jembatan yang juga masih lagi dalam tahap pembangunan. Jadi kalau menurut artisnya sendiri ini baru selesai, bakal tahun 2070 baru selesai semua. Jadi ada banyak bangunan yang lagi dibangun. Ya udah, kita keluar. Kalau dibilang gaya Lana tuh apa, sebenarnya lebih banyak tuh kayak bentuk api-api begini tuh. Kayak itu juga kan. Jadi kalau di dalam negeri api, ya mungkin itu Lana. Yaitu Thailand bagian utara. Dan ini juga simbolismenya adalah naga yang ada gajahnya kepalanya. Oke. Dan yang terakhir tentu ini ya, kita udah lihat di museum. Semua bentuknya seperti ini. Karena tempelnya semuanya warna putih, itu juga jadi ada simbolisme tersendiri yang menarik. Karena ini kesannya kan semua suci. Tapi lihat kehadiran orang-orang inilah yang menjadi defilement. Menjadi noda gitu ya, warna-warni. Nah, tapi kalau kita kan nama Indonesia pecinta diversity, justru bagusan kalau kita warna-warni, bukan putih semua kayak gini. Kita lanjut keliling kompleksnya. Jadi kalau mau hemat sebenarnya nggak usah masuk ke dalam. 100 baht yang kita bayar itu cuma buat masuk ke dalam itu doang. Sebenarnya bisa dinikmati dari luar. Dan ini bisa ada beberapa hiasan-hiasan di sini ya. Misalnya tuh loncengnya di sini semacam kayak air terjun. Itu mungkin gedung-gedung buat biksu. Jadi ini bukan tempat wisata, bener-bener tempat wisata aja ya. Ini emang tempat biksu. Nih, di sini bisa dibilang ya, Cave of Art. Di manakah itu? Sana. Loh. Ya, nah ini bukan kayak taman wisata ya. Ini bayar lagi 50 baht kalau mau masuk ke dalam, jadi nggak usah. Intinya sih di sini ya betul-betul kayak gini aja. Nah itu juga tuh kan, jadi ada monster-monsternya. Ada total ninja bahkan, tuh.
Kalau udah dihias dengan api-api yang berbentuk awan ini lebih bagus. Tapi kalau kita lihat sebelah sini kan belum ada hiasannya kan, jadi lebih kelihatan biasa aja. Yang paling bagus ya memang paling depan ya tadi ya, gedung utamanya. Dan ini ada batu-batu putih juga lumayan bagus. Tamannya juga dihias kayak gitu. Nah kita sekarang mau masuk ke galerinya, yuk. Om. Entrance. Ini kalau nggak salah artisnya. Kita coba cek. Di dalam yang nggak bisa di video intinya adalah tentang bagaimana dia bikin ini Ganesha. Tapi Ganesha yang versinya dia. Nah jadi ini Ganesha Hall, ada patungnya yang lebih besar lagi di atas kayaknya. Tapi mungkin nggak tahu udah jadi atau enggak. Tadi lihat ada foto-fotonya, ada yang udah hampir jadi. Kita lihat coba dari depan. Itu ya patung Ganesha-nya. Ini kita bisa lihat pengerjaannya ya, yang dikasih manik-manik, dikasih tempelan cermin. Jadi betul-betul satu-satu dikerjain. Ini dimana-mana selalu ada seperti ini ya, buat doa-doa. Ditempelin ke sini nanti. Nih, bagian bawahnya baru dimulai. Udah ada beberapa orang. Tapi bagian atasnya udah lumayan penuh. Pavilion dengan berbagai binatang, kambing, kuda, dan seterusnya. Inilah toilet emas, the golden toilet. Golden toilet. Ini kita keluar. Ini kalau mau lihat original paintingnya ada juga nih. Kita lihat lukisan aslinya sedikit, nanti kita komen. Cuma pasti nggak boleh video di dalam ya. Isinya jadi ya memang lukisan pribadinya dia dengan berbagai macam media ya, ada pensil, krayon, dan macam-macam. Tapi sebenarnya sih ya kalau kita kan mungkin nggak ngerti art, rasanya sih biasa-biasa aja lah, banyak orang bisa bikin kayak gitu. Nah yang penting white temple-nya lumayan bagus. Kita foto sekali lagi sebelum kita pulang. Semakin ramai pengunjung. Padahal ini hari biasa, hari Senin. Ini food court di depan White Temple. Tempat makan dan juga belanja. Lebih banyak belanja sih. Ini malah tempat sabung ayam loh. Dalam. Jadi kita tunggu bus di sini. Kita balik lagi, kita istirahat hari ini. Jadi ikutilah perjalanan kita. Besok kita bakal kembali ke Laos. Ikuti terus Bang Jago. Sampai jumpa.